selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat pagi juga untuk narasumber, Ibu moderator kita. Yang jelas kita akan mulai acara membangun generasi cerdas. Kita sudah masuk yang ke-6. Hari ini kita punya tema cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu tahun 2024 nanti ya. Yang jelas kita langsung live dari ruangan seminar lantai 2 Universitas Dharma Wangsa Medan. Yang jelas untuk hari ini saya mau ingatkan kembali kalau membangun generasi cerdas MGC kita singkatnya ya, kita sudah masuk ke yang ke-6. Yang pertama sedikit informasi kalau MGC yang pertama kita bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Kemudian MGC kita yang kedua bekerja sama dengan UIN Kampus 4 Tuntungan. MGC kita yang ketiga bekerja sama dengan Unimed. MGC yang keempat kita bekerja sama dengan Universitas Pancabudi. Kemudian MGC yang kelima kita bekerja sama dengan Universitas Prima Indonesia. Yang keenam tentunya kita bekerja sama dengan Universitas Dharma Wangsa Medan. Kasih tepuk tangan. Ini teman-teman udah siapin untuk dialog tanya jawab nanti ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh narasumber kita tentunya. Acara ini juga bisa Anda saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Live langsung di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Hari ini, mau kasih tepuk tangan? Boleh. Ini yang punya Facebook boleh nonton live langsung ya. Nah ini kita mau kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Tentunya ada Bapak Abdul Rahim Siregar, STMT, anggota DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tepuk tangannya mana? Capek kalian tepuk tangan aja. Terus yang narasumber kita yang kedua ada Dr. Haji Jamal Syaribin Hasbala Taib LCMA. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Saya manggil Abang enak ya? Boleh. Nah ini Rektor Universitas Dharma Wangsa, tepuk tangan lagi. Dan tentunya yang akan memandu acara membangun generasi cerdas yang ke-6, kita ke moderator kita untuk pagi hari ini ada kandidat Dr. Asmiati SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Selamat pagi Ibu. Boleh dipakai mic-nya Bu? Boleh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Desi ya, saya panggil Mbak Desi saja. Desi aja. Boleh juga panggil saya Mbak Emi juga boleh supaya lebih mudah. Lebih sama sebenarnya Azmiati Zulia. Oh, Mbak Emi manggilnya. Dipanggil Emi. Oke, panggil Emi satu. Ya, Bang siapa Desi. enaknya manggil? Pak Rektor, Bapak lagi. Bang Jama ya, oke. Kalau Bapak yang ini tetap saya panggilnya harus Bapak nih, Pak Rahim. Yang jelas kita akan mulai langsung saja membangun generasi cerdas yang ke-6. Tema kita cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Acara saya serahkan ke Mbak Ismi selaku moderator, silakan. Oke, baik Mbak Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, apa kabar pagi ini? Juga selamat pagi kepada seluruh mahasiswa Ibu yang ada di ruang aula Universitas Dharma Wangsa yang hadir pada hari yang berbahagia ini, juga para narasumber kita yang sudah hadir. Saya harap kita sehat walafiat semua dalam menjalankan berbagai aktivitas. Senang sekali ya, tadi sudah diperkenalkan saya Dr. Kandidat Azmiati Zulia SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, nantinya akan menyapa seluruh pemirsa yang ada, juga para mahasiswa yang ada, khusus kepada para pendengar di frekuensi 99,4 FM di radio kesayangan kita, Kardopa. Berani tampil beda. Nah, langsung juga dari lantai 2 Universitas Dharma Wangsa, kampus yang unggul, berdaya saing dan berjiwa entrepreneurship melalui program dialog interaktif cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Acara ini merupakan hasil kerjasama DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan, dan live streaming Facebook Kardopa 99,4 FM. Baik, para pendengar yang berbahagia, juga para mahasiswa yang hadir di aula ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2024 sudah di depan mata, dan ini kita pahami semua menjadi ajang ya bagi para rakyat sebagai pemilih untuk memanfaatkan hak suaranya, terutama juga kepada
para mahasiswa sebagai generasi muda ini adalah merupakan kelompok yang kita anggap sebagai kelompok yang potensial, yang mampu kita harapkan ke depannya nanti tak salah dalam memilih ya. Karena apapun ceritanya, suara para pemuda, terutama di sini ada para mahasiswa, ini akan mendulang suara ya bagi para calon. Dan bagaimana perlu bagi kita memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pemilu sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas sesuai dengan topik kita pada hari ini. Nah, di hadapan kita sudah ada dua narasumber yang cukup handal yang akan berdiskusi bersama kita sesuai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Abdul Rahim Siregar STMT, anggota DPRD Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saya perlu sampaikan bahwa Bapak Abdul Rahim Siregar STMT ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Lahir di Medan ini ya Pak ya, tanggal 29 Juli. Sidimpuan. Oh, di Sidimpuan ya, benar. Di Sidimpuan 29 Juli 1975 menamatkan SD, SMP dan di SMA di tempat kelahiran ini di Padang Sidimpuan dan S1 di WISU Fakultas Teknik dan S2 di Magister Teknik jurusan Manajemen Pembangunan di Universitas Sumatera Utara. Cukup banyak ini ya kalau kita melihat pengalaman dari Bapak Abdul Rahim, selain aktif di partai politik juga sekarang anggota DPRD Sumut, juga pendiri ini ada lembaga Quantum Leadership dan Spiritual dan pendiri Rumah Trainer Indonesia. Beri aplaus dulu dong buat Pak Abdul Rahim. Waduh, hebat sekali nih. Nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Abdul Rahim. Nah, kita masuk ke perkenalan dulu kepada narasumber kita yang kedua, dan saya yakin dan percaya kita semua sudah cukup mengenal beliau yang terhormat ini, Bapak Dr. Haji Jamak Sari bin Hasbalah Taib LCMA selaku Rektor Universitas Dharma Wangsa. Perlu juga saya sampaikan Pak Rektor lahir di Medan, tepatnya tanggal 11 Juli tahun 1984, menamatkan pendidikan sekunder Religious Institute di Doha, Qatar tahun 2003, dan sarjana S1 di Islamic Studies United Arab Emirates University tahun 2007, dan S2 dan S3 Tafsir dan Studi Al-Quran International Islamic University Malaysia. Waduh, cukup luar biasa ini dua narasumber kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan topik kita pada hari ini, membangun generasi cerdas, cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Kita mulai saja ini ya Pak ya, anak-anak ibu semua yang ada di ruangan aula yang berbahagia ini. Kepada Bapak Abdul Rahim, ini narasumber kita yang pertama dari anggota DPRD Sumatera Utara, bisa Pak menyampaikan pemaparan materinya bagaimana ini Pak terkait cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024, dan menurut Bapak ini bagaimana nih kita bisa sharing penting ini ya bagi pemuda, khususnya kepada mahasiswa untuk harus terlibat di dalam pemilu. Ini kepentingan seperti apa mungkin kita bisa sharing ini Pak kepada Bapak Abdul Rahim Siregar STMT. Gimana Pak, kita persilakan Pak untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang pertama yang kita cintai, kita sayangi dan kita muliakan Pak Rektor Dr. Jamak Sari ya bin Hasbalah, yang muda, energik, pemimpin masa depan insyaallah. Dan selanjutnya ada moderator kita Ibu Dr. Azmiati dan para mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Dan juga para pendengar Radio Cordova dimanapun berada. Tentunya tema yang diangkat hari ini adalah tema yang sangat cerdas, dan saya yakin Radio Cordova juga memang radio yang cerdas ya, bisa memilih tema bagaimana kita membangun generasi cerdas. Saya akan melihat dari kacamata secara makro bahwa
tentunya generasi cerdas ini tidak lahir sendirinya. Pasti dia lahir dari pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Generasi cerdas berarti lahir dari orang tua yang cerdas. Juga sekolah, guru, dosen yang cerdas. Maka lahirlah generasi yang cerdas. Ketika kita bicara generasi cerdas, tentunya kita tidak berdiri sendiri membahas apa sih generasi cerdas. Tapi kita tentunya akan bicara tentang pemimpin yang cerdas. Karena yang mau kita pilih ini adalah yang akan mengelola bangsa dan negara ini. Sehingga kita harus tahu, seharusnya kita juga harus bedah bagaimana sebenarnya pemimpin yang cerdas. Bukan hanya generasi yang atau pemilih yang cerdas, tapi pemimpin yang cerdas. Jadi oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa negara kita Indonesia butuh pemimpin yang cerdas. Kenapa? Perlu saya sampaikan data-data kepada kita semua, apalagi mahasiswa, bahwa negara kita ini, bangsa kita yang kita cintai ini, NKRI ini sangat memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kalaulah ini dikelola oleh pemimpin-pemimpin cerdas, saya yakin bahwa masyarakat kita akan merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di negeri kita yang luar biasa kaya rayanya. Contohnya saja, karena kita di kota Medan, Sumatera Utara, tambang emas yang ada di Batang Toru itu 1 tahun 30 triliun menghasilkan emas, luasnya 110.000 hektar. Itu baru satu contoh, belum lagi yang lain. Adik-adik sekalian, tentunya pada kesempatan ini hanya pembuka saja. Ketika kita bicara bagaimana cerdas dalam memilih, tentunya saya yakin bahwa mahasiswa adalah sosok yang idealis, tidak mau diprovokasi, seorang mahasiswa yang memang dia punya keinginan yang dari hati nuraninya, ya, dari hati nurani memilih siapa pemimpinnya yang tepat. Oleh karena itu pemimpin yang cerdas, ya, dalam hal ini pemilih cerdas adalah pemilih yang bisa mencerahkan orang, bisa mencerdaskan orang, bisa mempengaruhi, bisa memprovokasi, sampai bisa menghipnotis. Nah, bahasa-bahasa dukun pula. Artinya apa? Kita berharap bahwa mahasiswa ini mampu untuk mencerahkan, mampu untuk mencerahkan, memberikan pengaruh sampai memprovokasi mahasiswa yang lain untuk memilih siapa yang tepat memimpin Indonesia, memilih Sumatera Utara, sampai memilih misalnya wali kota kita di kota Medan ini. Jadi ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan Pak Rektor, hasil survei bahwa dari semua pemilih pemula, generasi yang muda, itu yang dia terfikir tentang politik itu hanya 40%. Yang 60% itu apatis dengan politik. Apa sih politik ini? Untuk apa kita milih-milih? Kok negara kita gini-gini aja? Ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jadi 60% itu apatis. Dan satu lagi temuan dari survei mengatakan bahwa jelas dikatakan di sana bahwa generasi muda, pemilih pemula ini juga pilihannya ditentukan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua dan orang-orang sebagai tauladannya. Contohnya misalnya adik-adik ini kalau mau milih misalnya anggota dewan, ya kan, memilih partai, memilih siapa presiden, pasti nanya sama orang tua. Rata-rata itu hampir 60% itu pasti menanyakan itu. Ya, contohnya menanyakan Pak Rektor, siapa yang mau kita pilih anggota dewan misalnya kan. Harus ada referensi. Jadi dalam hal memilih ada 3 hal kunci pokok yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian, bahwa kalau kita ingin cerdas dalam memilih, pertama adalah pengetahuan, berarti harus ada ilmu tentang siapa yang akan kita pilih. Yang kedua adalah pengalaman. Jadikan pengalaman menjadi hikmah bagi kita dalam bernegara. Ya. Dan yang ketiga adalah ketauladanan. Jadi 3 poin ini sangat penting saya lihat sebagai kita sebagai pemilih cerdas. Dengan 3 ini ilmu berarti bisa kita pelajari. KPU nanti akan jor-joran, ada biaya dari APBN untuk bagaimana mensosialisasikan di TV-TV kita. Bukan hanya di TV, di Instagram kita, di WA, di Facebook.
bagaimana cara memilih. Cuman persoalannya hari ini adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang tepat di era globalisasi dan digitalisasi yang luar biasa hari ini. Kalaulah boleh kita mencontoh Amerika, kalau bisa nanti di Amerika, ya kan, di Indonesia ini seperti Amerika, ya, langsung mencoblosnya di handphone kita, nggak perlu lagi ke TPS. Nah, jangan sampai cerita yang ada di guru di Amerika kan, Pak. Guru di Amerika, kalau di Malaysia katanya tamatan Malaysia Pak Rektor kan, di Malaysia katanya kalau pemilu itu 3 hari baru ada hasilnya, ya kan. Di Amerika itu seminggu baru ada hasilnya. Kalau di Indonesia katanya belum lagi pemilih udah ketahuan hasilnya. Hah? Nah, itu anekdot seorang dosen itu di Amerika. Artinya apa? Perlu ada trik-trik dan strategi sehingga kita mampu untuk cerdas dalam memilih pemimpin kita. Anggota dewan juga adalah pemimpin. Wali kota, bupati, gubernur, presiden kita kan satu marga dengan saya, Pak Jokowi Siregar kan. Ya. Jadi oleh karena itu saya berharap, apalagi mahasiswa Dharma Wangsa, ya, ke depan mari kita bersama-sama mengajak kawan-kawan kita bahwa kita harus perhatian terhadap politik, karena dengan politik inilah ditentukan, ya, masa depan bangsa ini, keselamatan bangsa ini ditentukan di TPS. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi banyak terkait dengan pemilih cerdas ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajian pemaparan yang sangat menarik ya dari Bapak Abdurrahim Siregar STMT. Tadi ada beberapa hal yang sebenarnya dapat kita ambil kata kunci. Sebenarnya pemilihan cerdas itu tadi katanya harus tahu kita siapa yang nanti akan kita pilih, tapi intinya yang harusnya itu memiliki ilmu pengetahuan dan juga pengalaman dan keteladanan. Nanti kita akan berdiskusi, akan ada sesi tanya jawab yang nanti akan kita buka ya dalam beberapa termin. Nah, di hadapan kita tadi saya sudah perkenalkan ada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Jamaksari bin Hasbala Taib LCMA, dan kita minta pandangan Bapak terkait tentang topik kita pada hari ini, bagaimana membangun generasi cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Kita minta tanggapan dari Pak Jamaksari bin Hasbala. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang sama kita muliakan Pak Abdurrahim Siregar selaku narasumber pertama tadi, kandidat Dr. Azmiati Zuliah sebagai moderator, dan tentunya seluruh pendengar dan para mahasiswa yang berhadir di ruang seminar kali ini. Di awal saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terkhusus Radio Kardopa yang tentunya bermitra dengan kampus kita, Universitas Dharma Wangsa, untuk menyelenggarakan program yang memang didesain untuk orang-orang cerdas. Membangun generasi cerdas yang merupakan ini edisi ke. Tentunya kita harapkan pelaksanaan ini bisa memberikan banyak inspirasi dan membuka wawasan kita bersama terkait pentingnya dan bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri dalam menyongsong pemilu 2024. Tentunya kalau kita melihat apa yang diangkat menjadi tema diskusi kita pada kesempatan berbahagia ini, cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Tentunya kita akan temukan di sini ada 3 kata kunci pada tema ini. Pertama, tentunya kita berbicara tentang cerdas. Ya, cerdas itu kalau kita lihat diartikan dengan begitu banyak definisi. Namun di antara definisi yang paling menarik, di antara begitu banyak pengertian definisi yang ada tentang cerdas, cerdas adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan beradaptasi dengan tantangan dan segala hal yang berkaitan dengan apa yang dihadapinya. Tentunya kata kunci kedua terkait dengan generasi muda.
Kalau kita lihat saat ini, tentunya Indonesia perlu berbangga kalau mempersiapkan generasi mudanya, karena menyongsong Indonesia Emas 2045, kita juga akan mempunyai begitu banyak penduduk di usia produktif, termasuk diantaranya generasi muda, para mahasiswa yang tentunya apabila mereka masuk kategori cerdas, maka kita bisa memanen hasil yang luar biasa terkait dengan pembangunan dan perkembangan negeri kita tercinta ini di tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia nantinya. Dan tentunya yang ketiga, ini kaitan erat dengan pemilu 2024. Walaupun sekarang kita tinggal menghitung hari menuju 2023, namun suhu-suhu mau menuju pemilu 2024-nya mulai terasa. Dan memang untuk hajatan besar seperti pesta demokrasi, supaya kita bisa memastikan memang kegiatan ini betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di antara kita, maka kita memang perlu mempersiapkan diri, termasuk seperti kegiatan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Berbicara mengenai bagaimana generasi muda perlu menyiapkan dirinya menjadi orang-orang cerdas di pemilu 2024. Saya sangat jalan dan setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rahim, berkaitan erat bagaimana pentingnya para mahasiswa secara khusus, terlepas apapun jurusan yang kita ambil di fakultas kita masing-masing, tentunya kita tidak bisa lepas dari harus memiliki wawasan minimal tentang urusan politik. Karena urusan politik ini bukan hanya urusannya para politikus dan pejabat, ya, tetapi ini urusan hajat hidup kita bersama di negeri kita tercinta ini. Ketika mahasiswa sadar sebagai agent of change, agen perubahan, salah satunya adalah kita memanfaatkan momentum pemilu untuk bisa kita aspirasikan siapa yang kita rasa dan kita anggap sebagai figur-figur terbaik untuk menjadi penentu kebijakan di negeri kita. Ini kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang kita berikan suara kita kepada mereka. Nah tentunya dalam hal ini tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda khususnya zaman sekarang semakin besar. Kenapa? Satu sisi media-media sumber informasi makin banyak, tetapi kita juga perlu soroti semakin banyak media dan sumber informasi yang ada, kita justru dihadapkan dengan kesimpang siuran berita dan sejauh mana berita yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Maka tentunya pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mampu untuk pertama menyaring informasi yang sebenar-benarnya, yang paling valid, sehingga berdasarkan apa yang merupakan informasi yang disampaikan itu bisa kita jadikan sebagai acuan dalam menetapkan pilihan kita. Dewasa ini walaupun sudah ada undang-undang ITE dan lain sebagainya dengan tentunya ancaman apabila menyebarkan berita-berita yang bohong dan hoax, namun realitanya kita lihat sampai saat ini tidak jarang untuk bisa mengenal track record seseorang yang kita anggap layak untuk kita pilih ataupun tidak. Kadang-kadang simpang siur berita itu masih muncul di tengah-tengah kita. Maka dari itu, disinilah sebagaimana yang tadi dikatakan, bagaimana sumber ilmu pengetahuan ini menjadi acuan yang sangat penting. Saya yakin ya, ketika kita memiliki ilmu yang kita peroleh dari berbagai bidang yang kita punya, coba kita dudukkan dalam konteks negeri kita tercinta ini. Tentunya kita akan melihat begitu banyak harapan-harapan yang muncul di benak anak-anak muda. Nah, harapan-harapan inilah yang perlu untuk kita lihat. Bagaimana orang-orang yang mencalonkan dirinya, apakah kita rasa mampu untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang besar itu. Maka perlulah dilihat, siapapun yang ingin kita pilih, jangan lupa melihat track record-nya. Track record itu penting. Nah, untungnya zaman sekarang, para hadirin sekalian, para pemirsa dan para pendengar Radio Kardopa, kalau anak muda zaman sekarang kan rata-rata melek dengan yang namanya teknologi dan media sosial.
hampir semua track record orang dengan begitu mudah kita akses dan kita buka kembali. Ya, tentunya image yang selama ini muncul yang membuat orang seperti kata Pak Rahim tadi, sikapnya apatis terhadap politik. Apalah pemilu gitu-gitu saja dan lain sebagainya. Untuk kemudian kita buang sikap apatis itu, karena bagaimanapun juga masa depan kita dan masa depan negeri kita ini tergantung pada suara yang kita berikan. Tantangan negeri ini begitu besar, ya, kondisi saat ini, ya, belum lagi cerita tentang resesi dunia dan lain sebagainya. Tentunya ini sedikit banyak perlu untuk menambah kesadaran bagi kita bahwasanya tiap suara yang kita berikan itu akan sangat menentukan. Maka dari itu, kalau misalnya mau milih kerjaan, mau milih jodoh, itu saja kita betul-betul tanya betul, ya, gimana calon atau tempat kita akan ingin bekerja di sana. Apakah kemudian yang menentukan kebijakan kita 5 tahun yang akan datang, di saat kita sudah selesai dari bangku perkuliahan, mau cari kerja. Kalau tanpa pemimpin yang memikirkan bagaimana memberikan ruang, ya, kesempatan bekerja kepada anak-anak muda, maka kita akan kena imbasnya nanti. Kalau kita tak memilih wakil-wakil rakyat yang tentunya siap menyuarakan apa-apa yang menjadi aspirasi kita, aspirasi yang mungkin berkembang di tengah-tengah dunia akademik, ya, tentunya ini juga menjadi problematika. Maka dari itu kuncinya saya ingin tutup, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang senantiasa meletakkan pilihannya berdasarkan kaedah-kaedah rasionalitas. Satu sisi dia harus kaji dulu siapa yang akan dipilih. Yang kedua, dia lihat apakah orang yang dipilih itu bisa akan memenuhi apa yang menjadi aspirasi dan keinginannya. Tentunya jangan lupa negeri yang besar, seperti dikatakan Pak Rahim tadi, kita juga orang cerdas tak pengen milih kecuali yang cerdas-cerdas. Itu mungkin pengantar dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, beri aplaus dulu dong kepada dua narasumber kita yang cukup handal ya, yang dari pemaparan yang disampaikan cukup menarik ya. Jadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Pak Zamaksari, sebenarnya bagaimana khususnya kepada para mahasiswa yang hadir dan juga para pendengar di Radio Cardova pada hari ini, bagaimana khusus juga kita kepada para mahasiswa itu bisa memiliki peningkatan pengetahuan ya kepada mahasiswa untuk bisa memahami pentingnya untuk bisa memilih. Jadi artinya ini tidak, kalaulah mau benar-benar menyuarakan aspirasi di dalam politik ya, untuk bagaimana generasi pemuda ini kan artinya mahasiswa ini sebagai generasi. Jadi pemimpin nanti ke depan ini akan ada juga di tangan daripada mahasiswa dan janganlah golput. Nah, itulah intinya ya. Intinya bagaimana siapapun yang dipilih, maka kita juga harus tahu track recordnya, siapa sifatnya, dan kita tidak boleh dalam hal ini apatis. Jadi pemilihan cerdas itu ini adalah harus memiliki nilai-nilai ya, sesuai dengan kaedah yang ada. Karena kita sebagai mahasiswa pastinya memiliki nilai-nilai, pemahaman bagaimana ke depan pemilih pemula, terutama di sini ada nggak yang pemilih pemula? Ada pemilih pemula. Nah, ini adalah pemilih pemula yang mungkin pertama sekali yang akan melakukan pilihannya di tahun 2024 yang diharapkan nanti bisa menjadi pemilih yang benar-benar menjadi pemilih sebagai generasi yang cerdas sesuai dengan topik kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada istirahat kembali ke studio, ini ada beberapa ini ya, hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan juga kepada narasumber kita pada hari ini. Ya, jadi tadi kan Pak Abdul Rahim menyatakan sebenarnya bagaimana kalau kita melihat banyak orang yang buta sebenarnya akan politik dan tak tahu dia. Ketika tadi mereka mau memilih di dalam kotak suara, ini banyak yang begitu ini Pak. Dalam kotak suara itu dia bingung ini, bagaimana ini waktu mau memilih. Kira-kira ini kalau kita
ada serangan fajar misalnya, itu kan banyak tuh yang terjadi. Ini memang fakta nih Pak, terjadilah namanya money politik. Sudah masuk ini dalam kotak suara ini mungkin mahasiswa ini ceritanya. Tadi memang harus ini kita memiliki pemahaman. Tadi disampaikan oleh para narasumber kita harus punya pengetahuan. Tadi disampaikan oleh Pak Abdur Rahim dan juga dia jelas ini track recordnya kata Pak Rektor kan begitu. Tapi ada serangan fajar. Aku bingung ini kira-kira. Menurut Bapak ini gimana ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang seharusnya ini bisa menjadi pemilih, apalagi pemilih pemula ini, ya, yang diharapkan bisa mensukseskan pemilu 2024. Gimana Pak pandangan Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan dinamika serangan fajar. Sekarang bukan serangan fajar aja, bukan di waktu fajar. Serangan jam 8, kadang serangan di TPS, serangan malam, udah banyak serangan. Dan orang udah cerdas juga rupanya nyerang-nyerang ini. Jadi intinya saya lihat, pertama kita lihat regulasi. Bahwa di dalam regulasi peraturan kita, apalagi ini mungkin orang hukum, kita kan jelas bahwa money politik itu tidak boleh. Apa faktanya? Setiap kita mau pemilu, mau pilkada, pasti Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, buat acara besar, tolak money politik, ya kan? Tolak money politik kan artinya ini kan sebuah yang sakral sebenarnya. Tetapi faktanya kenapa ini terjadi? Ya kan? Ini kan intinya karena ada yang ngasih, maka ada yang nerima kan? Persoalannya yang ngasih siapa? Ya kan? Nah, yang ngasih siapa? Nggak mungkin yang mau dipilih yang ngasih kan? Berarti tim-tim dia kan? Tim-timnya yang ngasih. Jadi oleh karena itu inilah bagian yang harus menjadi pendidikan politik kepada kita. Malah saya ingin sederhana aja ingin mengatakan, kalau orang ingin menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, kepala daerah, harus menghabiskan uang puluhan dan ratusan miliar. Maka kalau dia nanti terpilih, maka apa kira-kira yang akan dipikirkannya setelah dia dilantik? Balik modal. Kapan dia mikirkan mahasiswa dengan beasiswanya? Kapan dia mikirkan rakyat dengan pertanyaannya? Kapan dia memikirkan semuanya? Inilah fakta yang sangat dekat kepada kita. Maka saya berharap mahasiswa harus lebih cerdas memilih. Kalau bisa tadi dengan bahasa saya bisa menginspirasi, bisa memprovokasi sampai mahasiswa harus bisa menghipnotis mahasiswa lain agar memilih pemimpin yang cerdas. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Baik, Pak. Kita masuk ini ke Pak Zamaksari. Kita melihat tadi berharap janganlah kita melakukan golput kan begitu, Pak. Nah, karena kita pahami Pak Zamaksari ini juga adalah para akademisi dan juga banyak menyampaikan pemaparan dari segi agama. Kalau kita melihat dari segi agama lah Pak, apakah memang di dalam melakukan pemilihan untuk memilih, memang kita melihat tak semua juga masyarakat ini sebenarnya percaya dengan siapa yang akan dipilih, baik itu menduduki sebagai DPR, mungkin maaf dia Pak ya kan ada DPR, tapi begitulah apatis, apalagi memimpin nanti ke depan sebagai pemimpin di masa depan. Gimana Pak dari pandangan secara agama, bolehkah ini golput ini? Ya. Silakan Pak. Jadi pertama kalau kita lihat orang cerdas secara agama itu diajarkan untuk senantiasa apapun yang ingin dilakukan untuk menimbang kebaikan dan keburukan dari apapun pilihannya. Nah, coba bisa kita bayangkan ketika seorang itu memilih sebagai contoh untuk tidak memberikan suaranya. Maka tentunya semakin banyak orang yang tidak memberikan suara, ini akan memungkinkan bagi orang yang mungkin dalam hal ini memberikan suara untuk tujuan-tujuan yang tidak cerdas, ini justru mendapatkan keuntungan dari sikap apatis dan ketidakpedulian kita. Nah, untuk itu sebenarnya memang agama kan mengajarkan juga, kalau kita dihadapkan dengan banyak pilihan, semuanya baik, maka pilihlah mana yang paling banyak baiknya. Ya, kalau kita dihadapkan dengan pilihan mungkin sama-sama buruk, maka lihatlah mana yang paling kecil buruknya. Kalau dihadapkan antara baik dan buruk, tentunya kita disuruh orang yang cerdas pasti memilih yang baik. Tentunya akan sangat bahaya
Kalau orang baik dan orang cerdas tak memilih, maka suara orang yang tak cerdaslah yang dihitung. Nah, ini yang menjadi problem. Kita ini ketika ingin menentukan bagaimana arah, siapa yang menjadi nakhoda negara besar yang namanya Indonesia ini, maka kita minimal harus memastikan pilihan-pilihan itu jatuh kepada orang-orang dan pilihan yang cerdas. Dan di saat itulah setiap suara orang cerdas sangat menentukan apakah orang cerdas yang lain akan mendapatkan amanah atau tidak. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Para pendengar Radio Cardova yang budiman, juga para mahasiswa yang ada di aula ini, kita break dulu ya untuk kembali dulu ke studio, dan nanti saya akan kembali lagi bersama di acara dialog interaktif pada hari ini, membangun generasi cerdas, cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Untuk ini kita kembali dulu ke studio. Oke, terima kasih Mbak Ismi ya. Ya. Baik pendengar Cardova, juga teman-teman yang sudah hadir di sini boleh mempersiapkan untuk pertanyaannya yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita tentunya ya. Bapak, ada Bang juga ya. Tapi yang jelas sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa harus jadi pemilih yang cerdas gitu ya, Ya. Pak. Gitu, bener kan ya. Jadi jangan kemana-mana. Bisa langsung juga saksikan live Facebook kita di Cardova 994 FM atau juga live streaming kita di www.cardovafm.co.id. Kita akan lanjut lagi program membangun generasi cerdas yang ke-6. Jangan kemana-mana, kita kembali studio setelah yang berikut ini. Di sini kita lanjut lagi membangun generasi cerdas yang ke-6, langsung live dari ruang seminar lantai 2 Universitas Dharma Wangsa. Masih pada semangat? Ayo, pada ngunyah. Tunjukkan semangatnya. Tunjukkan semangat kalian sebagai generasi penerus bangsa. Merdeka loh. Oke, Merdeka, merdeka. Kita lanjut lagi nih bahasan kita. Untuk tema kita cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu tahun 2024 nanti ya. Acara ini tentunya kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova 99,4 FM, dan tentunya Universitas Dharma Wangsa khususnya Fakultas Hukum. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Sekarang kita masuk ke sesi dialog tanya jawab ya. Tapi acara saya serahkan kembali ke Ibu Moderator, ke Mbak Ismi. Silakan. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Mbak Desi ya. Terima kasih kepada para pendengar, juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir dan tetap antusias untuk mendengarkan kegiatan kita pada hari ini. Kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab dengan acara kita tadi, membangun generasi cerdas, cerdas memilih bagi generasi muda di pemilu 2024. Untuk ini kami minta kepada para mahasiswa yang hadir di aula yang berbahagia ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber kita. Sebut nama dan dari fakultas mana. Silakan. Yang bertanya, sebut nama. Cewek boleh. Ya? Boleh. Jangan cewek aja. Iya, harus ada nih perimbangan ya antara laki-laki dan perempuan. Oke, silakan. Sebut nama dan dari fakultas mana. Selamat pagi, saya Putri Happy Handayani dari Fakultas Hukum. Mohon izin Bapak Ibu terkait pemaparan dari Bapak Abdul Rahim Siregar STMT. Di awal pernyataan tadi kan Bapak menyampaikan pentingnya pihak akademisi itu untuk mengarahkan bagi pemula maupun orang-orang di lingkungannya gitu kan. Ya. Berarti termasuk kami mahasiswa. Jadi yang jadi pertanyaan saya Bapak, tindakan seperti apa yang perlu dilakukan dari para akademisi termasuk kami mahasiswa dalam mengarahkan pemilihan pemimpin yang tepat di luar dari penyelenggaraan sosialisasi yang sudah dilakukan pihak KPU agar terlihat rasional seperti itu Bapak. Ya. Terima kasih. Oke. Iya. Kita tampung dulu atau mau dijawab langsung? Boleh langsung dijawab saja. Oke, boleh Oke. langsung dijawab. Silakan Oke, Bapak. terima kasih dari Putri. Ya, tadi saya mengatakan bahwa generasi cerdas itu lahir dari lingkungan, termasuk lingkungan kampus, juga dosen. Pertanyaannya adalah bagaimana, apa yang harus kami dilakukan, karena kan KPU ada sosialisasi, terus apa yang dilakukan. Saya pikir dalam hal ini KPU kan punya keterbatasan,
anggotanya juga terbatas. Dan disinilah mungkin peran perguruan tinggi, dalam hal ini Dharma Wangsa di bawah kepemimpinan Pak Rektor, bisa jadi membuat semacam penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan politik, ya, bukan hanya penyuluhan akademik, penyuluhan politik ke desa-desa, atau nanti bila perlu ke dapil saya, Sidimpuan, Tapun Selatan, Mandeling Natal. Nah, itu nanti saya dampingi, ya kan? Artinya penyuluhan ini penting. Nah, artinya dalam hal seperti penyuluhan, seminar, atau bila perlu Dharma Wangsa juga mengundang buat seminar politik, mengundang anak-anak pengurus OSIS SMA yang mereka adalah pemilih-pemilih pemula, memberikan penyadaran politik sehingga mereka tahu, dan akhirnya nanti mereka masuk Universitas Dharma Wangsa kan, kalau dia anak SMA kan. Nah, itu juga salah satu trik, ya kan, buat seminar motivasi. Saya pun kalau anak SMA saya siap nanti hadir kalau diundang Pak Rektor. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, baik ya, bisa ya dipahami ya Putri. Jadi artinya memang di sini mahasiswa juga berperan, punya peran ya. Mungkin kegiatan bisa di luar kampus. Pastinya kalau ini nanti akan kita lakukan, Pak Abdurrahman siap untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan para mahasiswa. Ini salah satu bentuk program pengabdian bisa juga kepada masyarakat, bagaimana bisa meningkatkan pemahaman kepada para teman sebaya ya, kalau kita katakan ya, teman sebaya sebagai pemilih pemula. Baik, saya beri lagi kesempatan kepada para mahasiswa, sebut nama dan dari fakultas mana. Mic-nya tolong dioper. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Talaga. Saya mahasiswi dari Fakultas Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwasannya memiliki 3 kriteria. Yang pertama, pengetahuan, pengalaman, dan ketauladanan. Dan pemilih sekarang ada 60% yang apatis, Pak. Benar. Yang Bapak sampaikan. Bagaimana cara kami khususnya sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, untuk mengatasi tantangan-tantangan dari pemilu serentak yang akan diadakan di 2024, seperti tantangan resesi ekonomi, politik identitas, polarisasi, dan Black campaign, Pak. Apa kontribusi kami sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan itu, Pak? Terima kasih. Oke, nanti mungkin bisa juga ditambahkan oleh Pak Zamaksari. Ya, boleh, boleh dulu Pak Zamaksari dulu, boleh? Nambahin Boleh, kan? Boleh. Beri waktu dulu dong biar kita semangat ya. Oke, baik, silakan Pak. Ya, tentunya sebagai mahasiswa yang cerdas, kita menyadari betul proses pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil ini juga nantinya bisa menghasilkan hasil yang jujur dan adil dan dapat dipertanggungjawabkan pula. Nah, untuk itu apa yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk bisa memastikan proses itu berjalan dengan baik? Pertama, pastikan diri kita sendiri jangan masuk kelompok yang apatis. Jangan kita komentari orang tapi kita sendiri buat. Begitu dia. Yang kedua, seperti dikatakan tadi, jadilah pribadi yang bisa mewarnai dan mempengaruhi lingkungan terdekat kita. Jangan kita bayangkan membuat sebuah perubahan yang besar kalau kita tak memulai dari perubahan yang kecil. Mulai dari teman kita, tanya gimana pemilu ini, mau pilih siapa? Siapa kira-kira calon yang cocok? Kan begitu. Nah, lewat mempengaruhi dan saling kita mengingatkan tentang pentingnya hajatan ini, saya kira angka itu bisa kita tekan. Yang ketiga, nah kalau perlu artinya kita kalau sebagai pemilih pemula tentunya di sini perlu kita dalam hal ini belajar dan bertanya. Walaupun tadi dikatakan kebanyakan orang milih, kata Pak Rahim tadi terkait dengan ya kadang-kadang pilihan kita pun masih dipengaruhi oleh pilihan orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, tak masalah dalam tahap awal kita bertanya sebagai referensi. Nah, tapi bukan berarti kita berhenti di titik itu. Minimal kita coba cari apakah kira-kira sosok yang akan kupilih nanti bisa
melanjutkan dan menyampaikan aspirasi yang aku inginkan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, tentunya di hari H datang, kalau perlu kita menjadi bagian dari orang yang mencoba ikut serta dalam memastikan pemilu dapat berjalan dengan baik. Tentunya dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung serentak, ini dinamikanya pasti lebih banyak, problematika yang muncul juga pasti lebih kompleks. Tapi tentunya kalau kita, khususnya para pemuda-pemudi harapan bangsa ini, sadar betul tentang pentingnya pemilu ini berjalan dengan penuh integritas, nah kita kalau perlu menjadi bagian dari sistem itu. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Rektor. Masih ada kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa menyampaikan saran, masukan, dan juga Atau mungkin pertanyaan. Pak Abdul Rahim Gimana? boleh Tambahin dulu? menambah dari Iya. Silakan. Pak Abdul Rahim ya, Iya. boleh Pak. Boleh. Silakan Pak. Sepertinya udah cukup. Udah cukup. Udah cocok Pak Rektor jadi anggota DPR RI. Cocok jadi anggota dewan di Pak Ya, Rektor nih. ya, menambahkan saja, Iya, silakan, ya adik-adik sekalian, tadi survei yang dilakukan bahwa 60% generasi muda itu apatis. Saya ingin mencontohkan di Dharma Wangsa, dari 100 mahasiswa, berarti 60 orang itu nggak mau tahu dengan politik. Ini kan challenge, tantangan. Oleh karena itu tugas dari yang hadir di sini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi. Yang apatis itu ditingkatkan. Nah, harus didata, siapa-siapa yang apatis pasti bisa tahu. Ketika kita tanya, saya udah dari dulu nggak mau nyoblos, nggak mau milih, berarti itu adalah target adik-adik untuk bagaimana memahamkan itu. Bila perlu nanti yang gini-gini, yang apatis ini dikumpulkan sama Pak Rektor semua. Dikasih bahwa apa sebenarnya pentingnya memilih, urgensinya pemimpin dan segalanya. Nanti dikeluarkanlah Al-Quran, hadis, Injil, ya kan Pak. Bahwa seperti inilah. Supaya terwarnai pemikirannya. Ini tugas adik-adik, hal-hal kecil. Makanya kalau bisa 2023 nanti saya datang sini tidak 60% lagi yang apatis. Kalau bisa udah menurun kan. Ini adalah hal sederhana yang bisa dilakukan. Ya, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Abdul Rahim. Kepada anak-anak ibu semua, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, banyak ini kayaknya yang bertanya. Boleh. Silakan. Yang Yang laki-laki, cowok dulu. cowok belum. Oke, cowok dulu, yang mana cowok nih? dulu. Biasanya Tapi cewek- pemimpin kalau cowok kan. Masa cewek-cewek terus dari tadi? Mana seru kalau Ini cowoknya nggak Kalau nanya. di kampus Dharma Wangsa ini dia pemahaman perspektif gendernya harus ada laki-laki dan perempuan ya. Iya. Jadi laki-lakinya dulu nih, ayo mana? Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, mana? Ayo yang ujung Mahasiswa sono. laki-laki ayo, silakan. Mana nih? Oke, Ya. silakan. Waduh. Boleh mic-nya? Boleh nih? Mic-nya dioplosan. Cek. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, pertama-tama saya Febri Ronaldo, mahasiswa ilmu komunikasi. Ingin bertanya nih ke Bapak Abdul Rahim Siregar, STMT. Dari opening kan Bapak bilang bahwa generasi milenial atau pemilih pertama, Ya. yang dimana data survei adalah 40% yang melek dengan politik, Ya. dan 60% adalah yang apatis, yang tidak mau tahu tentang apa sih politik, gitu-gitu aja. Betul, benar. Terus memilih juga pasti selalu bertanya kepada referensi kepada orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan serangan fajar dari Ibu Azmiati. Ini sebenarnya menurut saya kayak ada keberkesinambungan ya. Saya menanyakan lebih lanjut. Terus Bapak tadi bilang tentang timnya akan memilihkan serangan fajar seperti itu. Ya. Pertanyaan saya adalah tim ahli atau mungkin tim kampanyenya sebuah atau anggota dewan atau bupati atau sejenisnya udah memegang data survei tersebut sehingga serangan fajar terjadi. Mungkin datanya bisa, mungkin serangan fajar itu tidak bisa dilakukan ketika generasi milenial atau pemilih muda melek politik 90% misalnya. Ya, betul. Hanya 10% minimal yang apatis. Ya. Berarti serangan fajar tidak dapat dilakukan kan? Ya. Nah pertanyaannya, program apa yang bisa kami kerjakan selaku mahasiswa
untuk menyadarkan generasi muda atau pemilih muda agar melek politik. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung saja Pak. Ya, jawab, terima Pak. kasih, pertanyaan yang luar biasa. Saya ingin memberikan data terbaru bahwa 2024 ini adalah bonus demografi, bahwa pemilih milenial itu akan berjumlah 60%, akan mendominasi pemilih yang ada di Indonesia. Artinya ini adalah tantangan bagi kami sebagai partai politik, sebagai anggota dewan atau sebagai calon kepala daerah, calon presiden. Ini adalah tantangan karena yang akan memilih nanti 60% itu adalah generasi muda, ya. Makanya dikatakan bonus demografi 2024. Bagaimana kaitannya dengan tadi, ya, kita bicara tentang bagaimana money politik yang secara regulasi itu dilarang sebenarnya, dan ada tim-tim yang melakukan itu. Bagaimana upaya, mungkin ini selaras dengan yang disampaikan tadi, yang ditanyakan bagaimana dilakukan agar orang yang apatis, yang golput itu berkurang. Nah, jadi tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan, intinya adalah ini kan diawali dari pribadi-pribadi kita. Contohnya kita awali dulu di keluarga kita, terus di masyarakat dekat tetangga-tetangga kita kan pasti tahu ini siapa kira-kira orang yang apatis atau tidak anak mudanya. Atau kita tanya di masjid, ini kan terlontar dari ucapan-ucapannya. Nah, disinilah tugas kita. Kalau kita orang yang jangan sampai termasuk dengan apatis tadi, disinilah tugas kita yang sudah memiliki pendidikan politik, memberikan pemahaman secara gradual, secara bertahap. Nah, itu mungkin kalau di lingkungan masyarakat. Kalau di kampus, tadi saya contohkan juga, kalau kita di kampus, contohnya dari 100 orang yang ada di kampus, berarti 60 orang itu golput, ya. Artinya kita kan harus mengidentifikasi yang 60 orang ini siapa saja, sehingga yang 60 orang ini adalah tugas adik-adik yang hadir hari ini di acaranya Radio Kardopa untuk memberikan pemahaman secara bertahap, apa sih politik, apa gunanya politik untuk masa depan kita, karena politik inilah sebenarnya sumber dari semua persoalan di negeri kita. Nah, karena apa? Karena ketika kita bicara politik akan bicara kepemimpinan nasional. Bicara politik akan bicara dengan DPR, ya. Artinya kondisi negara kita yang hari ini, kemarin 2 tahun Covid-19, habis itu ada inflasi lagi. Virus ini kan, virus Covid, virus inflasi, terakhir virus resesi. Banyak kali virus Indonesia ini kan. Nah, katanya informasinya seperti itu. Ada lagi yang minta, ada yang minta untuk 3 periode lagi kan, nggak tahu saya siapa yang minta kan. Ada yang minta tambah lagi, kalau bisa tambah 3 tahun jabatannya. Artinya ini kan udah opini-opini yang beredar di masyarakat. Jadi oleh karena itu hal yang terpenting kita lakukan adalah, ini adalah tantangan bagi kita mahasiswa. Saya siap nanti ketika adik nanti mengumpulkan orang-orang yang apatis ini, kita berikan pemahaman, pelan-pelan kita sampaikan bahwa politik ini memang tidak mudah. Karena apa? Karena kadang apa yang dilihatnya hari ini terkait dengan misalnya di medsos, di Instagram, di Telegram, di WA, ini kan selalu mempengaruhi pemikiran dia. Artinya sampai kesimpulan, gini-gini aja politik ini. Makanya kita berharap ada tugas-tugas khusus kita, minimal kita mulai dari kampus kita. Siap kita mulai dari kampus, agar orang-orang yang apatis tadi, yang golput tadi, dia berubah pemikirannya sehingga dia siap memilih, ya, dengan memilih pilihan-pilihan yang orang-orang yang mungkin yang cerdas, yang akan memimpin dan menyelamatkan bangsa ini. Seperti itu. Ya. Beri aplaus dulu dong buat narasumber dan untuk kita semua nih. Cukup salut ya, jadi di aula kita ini sangat bergema dengan hidupnya mahasiswa, dan juga bagaimana mahasiswa di sini juga berharap bagaimana pemilu 2024 ini ke depan bisa berjalan dengan sukses. Oke, nah karena semua masih semangat di sini, masih kita beri termin kedua ini kepada mahasiswa kita di sisi
kiri saya ini masih banyak nih yang mau bertanya Oke, nih Mbak ini Desi. tadi. Kita Silakan. kasih ini ya Mbak Desi ya. Ya, Oke, boleh. silakan. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Perkenalkan, nama saya Dea Safira, Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya ingin bertanya Pak, apa saja peran generasi milenial dalam pemilu tahun 2024 dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih dalam memilih pemilihan umum di Indonesia ini? Oke. Kasih Pak. Pak, ke Pak Rektor Ke Pak iya. Rektor. Boleh. Dua-dua ya. Kita Biar adil. karena iya apapun Ya, umum cerita- dia pertanyaannya. Iya. Pertanyaan Kita minta dulu kepada Pak Zamaksari untuk bisa menjawab pertanyaan dari Safira. Ya. Peran daripada generasi milenial ini. Tentunya bagi generasi milenial yang tentunya sudah masuk dalam kategori yang punya hak suara, kita perlu pastikan pertama, apa kita sudah terdaftar enggak dalam orang yang akan bisa memilih. Nah, tentunya ini kan data pemilih tetap ini sudah mulai dirilis. Ya. Nah, kita coba pastikan. Kalau nama kita belum ada, maka ini kita perlu untuk ya melapor kepada pihak-pihak yang ada supaya kemudian memungkinkan agar kita yang punya hak suara memastikan hak kita tetap terpelihara. Setelah kita pastikan, ya tentunya kita harus menjadi pribadi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Mungkin dengan teman-teman terdekat, ya coba kita pastikan Anda sudah terdaftar belum. Kalau belum, ayo ajak rame-rame untuk sama-sama mendaftar. Kemudian coba juga di kalangan teman-teman atau yang biasa nongkrong bersama, kemana kita pergi, preferensi pemilihan itu kemana. Ini juga perlu dibincangkan. Di antara calon-calon yang mungkin ada, mungkin jadi bagian dari diskusi. Saling kita bertukar pandangan, saling bercerita tentang track record. Siapa kira-kira yang akan mungkin kita jadikan sebagai preferensi pilihan kita nantinya. Nah, saya yakin kalau mulai dari hal yang seperti ini saja, mulai kita gaungkan, ya, ini kita kan artinya tinggal setahun berapa bulan lagi untuk menuju pemilihan umum, ya, 13 bulan. 13 bulan lagi. Ya, jadi artinya tidak lama lagi itu. Artinya perlu kita pastikan dulu. Jangan kita cerita nanti saya ingin memilih, baru tahu kita rupanya belum terdaftar. Ya, jadi ini pastikan yang pertama. Yang kedua tadi, cobalah menjadi pribadi yang bisa ikut serta dalam mendorong agar teman-teman terdekat kita lebih peduli dengan dunia politik, karena seperti yang sering dikatakan, kalau kita tidak peduli dengan politik, maka akan terpilih pemimpin, anggota parlemen yang tak peduli dengan kita. Ketika kita peduli dengan urusan politik, maka kita bisa menjaring kira-kira yang betul-betul concern dengan janjinya siapa. Kira-kira yang betul-betul akan memperjuangkan nasib kita siapa. Maka kita bisa pastikan tentunya yang terpilih peduli dengan kita. Di saat kita apatis, maka akan terus terpilih orang-orang yang apatis juga terhadap nasib kita. Ini yang perlu untuk dipahami dan itu saya kira kata kuncinya. Terima kasih. Iya. Mungkin bisa ditambahkan ini Ya, ya oleh silakan, Pak Rahim. Pak Abdul Ya. Rahim. Silakan Ya, Pak Abdul Rahim. menambahkan tadi sudah Pak Rektor menyampaikan bahwa perlu ada menginformasikan. Ya, tentunya media untuk menginformasikan itu kan bisa langsung, bisa juga lewat media-media sosial. Ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari kita diskusi hari ini, kalau bisa kita pun sudah mulai memviralkan, ya kan, mensosialisasikan ke kawan-kawan, ke keluarga kita dimanapun berada terkait dengan pemilu ini, agar ini adalah bagian dari pendidikan politik. Karena saya melihat bahwa pendidikan politik ini yang masih kurang di negeri kita, sehingga muncullah nanti orang yang apatis dalam politik, yang dia golput. Karena apa? Pendidikan. Makanya tambahannya bagaimana kita mensosialisasikan
misalnya acara hari ini nanti kita kita postingkan di Facebook, postingkan di Instagram dan seterusnya. Ini adalah bagian dari pendidikan politik. Dan di WA keluarga kita, di WA kawan-kawan kita, alumni SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, apalagi kami sebagai anggota dewan ini sudah hampir ribuan juga WA kita, Pak, ya kan? Agar kita mengkampanyekan dan mensosialisasikan diri, ya kan? Untuk misalnya pemilu 2024. Dan banyak strategi yang dilakukan dan peran-peran terkait dengan syarat. Sebenarnya kan sudah ada ketentuannya. Syaratnya misalnya harus 17 tahun, punya KTP dan seterusnya. Itu syarat-syarat. Dan satu lagi saya lupa, bisa jadi mahasiswa ini juga berperan sebagai penyelenggara. Di mana dia? Yaitu penyelenggara di tingkat PPS, kecamatan, PPK, PPS atau KPPS, yaitu petugas di TPS. Boleh. Atau misalnya kalau dia di partai menjadi saksi partai. Nah, di situ. Jadi sebenarnya banyak peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka untuk menjaga demokrasi kita ini, sehingga demokrasi yang sehat, demokrasi yang cerdas, dan akhirnya nanti seperti dibilang Pak Rektor juga akan lahir ya pemimpin yang cerdas juga untuk mengelola bangsa ini. Itu yang kita harapkan. Ya. Amin. Baik ya, kita masih tetap semangat ya. Oke, masih semangat dan beri dulu dong aplaus kepada kita semua. Masih tetap semangat walaupun ini sudah siang, tapi semangat kita tetap semangat pagi. Kita masih kasih kesempatan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Iya. Tadi cowok cuma satu loh. Iya. Masa cowok ada Ini suara kok perempuan, jadi hidup perempuan sesuai dengan hari ibu nih sepertinya. Iya benar. Benar ya. Jadi kayaknya perempuan yang dominan nih. Iya nih. Kok jadi laki-lakinya yang 30% ya? Alif, ya silakan. Ayo, kita nodong cowok ini terus. Silakan nih, mic-nya boleh dikasih. Bantu? Boleh dibantu dioper. Jangan kalah laki-laki. Jangan kalah. Nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alif Azhar Al-Azhar. Saya dari Fakultas Hukum semester 7 akhir. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai money politik, Pak. Di sisi lain saya mengambil filosofi tentang dasar latif, yaitu dilihat berdosa, nggak dilihat sayang kan gitu. Jadi mengenai money politik ini, kalau kita terima berdosa, nggak diterima sayang, kan gitu Pak. Jadi mau saya tanyakan mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan mengenai hal tersebut, Pak. Di sisi lain, kalaulah bahwasanya nggak kita terima, keuangan ataupun keperluan kita di rumah tidak ada kan gitu. Jadi kalau kita terima pun berdosa, kalau nggak terima sayang kan gitu Pak. Itu bagaimana tindakan kita Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Aduh, beri aplaus dulu dong ini buat Alif ini. Ini memang satu hal yang sebenarnya sering terjadi ya. Ya Mbak Desi ya. Dilema ini. Benar sekali. Berpengalaman. Atau gini, ambil tapi jangan pilih kalau mau. Ini pandangan dulu lah dari Pak Rektor ini ya Pak Rektor. Gimana Pak? Gimana diterima nih, Pak berdosa tak diterima sayang katanya. Iya, gimana ini Pak Rektor? Ya, tentunya ini kalau kita lihatlah pemberian uang itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi pilihan kita. Jadi kalau dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai contoh lah, dilihat apa yang dianggap sebagai sogok itu. Ketika kita menerima satu hal yang tentunya ketika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan yang bukan haknya, maka itu masuk kategori sogok, kan begitu, suap. Nah, tentunya dalam hal ini apakah uang yang dikasih ke kita itu sifatnya mengikat bagi kita untuk memilih dia? Ada juga tak jarang begitu habis kampanye barang yang udah dikasih diminta lagi, kadang nggak terpilih. Kan begitu. Itu dia. Jadi ini menjadi problem juga. Kalau sudah dikasih, ya sudah lepas. Ya, dalam hal ini ya tinggal tanggung jawab kita sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Kita anggap itu pemberian.
Tapi kalau pemberiannya bersyarat, jangan lupa pilih sekian, jangan lupa nomor sekian juga. Nah, ini kan menjadi satu sisi, kalau sekiranya kita tak melakukan apa yang dimintanya, berarti dia punya hak untuk minta balik. Karena itu pemberiannya bersyarat ya. Pemberiannya bersyarat, aku berikan segini kalau. Nah, tetapi ini kan konteksnya kita tahu, pemberian ini pemberian yang sebenarnya kalaupun kita tak ambil, mungkin dia akan memberikan ke orang lain yang mungkin ngambil juga. Nah, maka dari itu satu yang perlu untuk kita pahami, tentunya orang yang memberikan money politik ini ya, uang untuk mempengaruhi pilihan kita, tentunya berarti dia tak pede dengan apa yang dimilikinya. Track recordnya ini belum meyakinkan sehingga dia perlu menggunakan cara-cara seperti ini untuk mempengaruhi orang untuk memilihnya. Nah, pertanyaannya kembali, salah nggak Pak kalau ku ambil itu? Ya, salah nggak kalau saya ambil? Kembali pada masalah ini, saya katakan tadi, apakah pemberian itu ini pemberian bersyarat atau apa? Nah, kalau dia berikan, habis itu tak tanya-tanya lagi, ambil saja. Nah, walaupun kemudian tak kita coblos dia. Kalau gitu. Karena tentunya ketika kita tahu mencoblos orang yang mengharapkan suara kita dengan uang juga, ini berarti kita termasuk yang tak cerdas. Begitu ya. Tetapi kalaupun kita tak terima, uang itu akan digunakan untuk mempengaruhi orang lain selain kita. Yang juga imbasnya mungkin efeknya juga akan besar. Pada satu sisi boleh jadi kita menerima tapi tidak menyoblosnya, ini mengurangi juga mudarat uang itu, sehingga mengurangi untuk bisa mempengaruhi orang lain. Ya, jadi maka dari itu muncullah ya seperti statement Ustadz Dasat Latif dan lain sebagainya, dilihat dari sudut pandang seperti itu, ya kita ngambil untuk mengurangi mudarat kepada orang lain. Itu dia. Ya, saya kira itu dari sisi perspektif, mungkin dilihat dari sisi agama. Ya. Mungkin saya tambahkan, Pak Rahim, silakan. Dari sisi agama tadi, ini kayaknya pakarnya yang nyampaikan dengan Pak Rektor. Tapi senada dengan disampaikan Ustadz Dasat Latif itu juga disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad. Dia dalam beberapa video cuplikan menyampaikan itu. Kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan agama kan sebenarnya udah jelas. Kalau ada mempengaruhi pilihan kita, tentunya itu bersyarat. Tapi kalau dia hanya ngasih, sebenarnya kalau dia ngasih nggak ada pesan-pesan apa saja, sebenarnya kalau kacamata politik, ya kan, ambil aja uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, itu kacamata politik, ya kan? Karena dia itu sebagai calon, apakah kepala daerah, anggota dewan, sebenarnya dia tidak percaya diri. Nah, itu pasti itu yang dibilang Pak Rektor, tidak percaya diri bahwa dengan kekuatan dia, pengalaman dia, ketokohan dia ingin tampil menjadi pemimpin di satu daerah. Makanya sebenarnya dalam regulasi kita ada, saya mungkin nanti bisa saya share, bahwa ada juga pemberian bingkisan kepada pemilih, ada dilegalkan dia, tapi maksimal 20.000. Ada, kurang tahu, nanti akan saya coba pelajari lagi. Tapi intinya saya dalam berbagai kesempatan mengusulkan agar mengurangi money politik ini harus ada kebijakan dari KPU atau kebijakan dari negara kita ini dalam pemilihan. Kalau bisa semua rakyat Indonesia ini supaya mengurangi money politik, dikasih uang 50.000 supaya datang ke TPS. Kalau kurang 50.000, kasih 100.000 supaya datang dia ke TPS. Dan itu legal, ya kan? Yeah. Mau nggak mahasiswa dikasih 100.000 datang ke TPS? Tapi jangan milih siapa-siapa gitu maksudnya. Maksudnya ini dari negara, uang dari APBN gitu. Supaya didatang, orang datang ke TPS kan gara-gara itu. Ini kan sebagai maksudnya saya kan nggak ke kebun, saya nggak kerja, harus adalah penggantinya. Penggantinya inilah dilegalkan oleh negara, kasih 100.000. Nah, supaya dia coblos, saya rasa partisipasi kita bisa 100% nanti di TPS. Kalau dikasih duit kan, artinya legal. Nah, ini yang mungkin jadi usulan-usulan kita ke depan untuk mengurangi money politik ini. Karena memang money politik ini luar biasa, ya. Saya lihat juga di lapangan, sampai perlu saya sampaikan, ini bagian dari pendidikan politik.
Ada, saya temukan di dapil saya, Pak Rektor, Iya. satu keluarga itu nerima dari semua partai. Iya. Jadi ada satu partai berapa orang di rumah katanya? Ada 10 orang ngasih 1 juta. Partai ini ngasih 1 juta. Ngasih dapat mereka Pak 5 juta. Nanti orang tuanya ini pendidikan politik ya. Dan ini terjadi, orang tuanya itu nugaskan anak-anaknya, kau milih ini, kau milih ini, kau milih ini. Kalau ditanya nanti kita pilih semua. Tapi uang udah dapat 5 juta. Jadi ini terjadi. Maksudnya ini juga pembelajaran politik lah kepada politisi-politisi kita. Ini kan ini live ini kan, supaya politisi kita juga bagaimana mengurangi money politik. Kalau kita ingin maju harus percaya diri. Kalau memang nggak pantas untuk jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, jangan dulu, ya kan? Jangan hanya mengandalkan uang, yang uang itu diberikan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan politiknya. Mungkin itu saja ya. Jadi ikan mas, ikan sembeli, generasi cerdas, pasti cerdas memilih, ya kan? Oke. Iya, ikan mas, ikan sembeli, generasi cerdas, Pasti cerdas memilih. Pasti cerdas memilih. Nanti saya juga akhiri dengan berpantun. Ya, oke. Nanti kita bercakap gitu. Iya, Mbak Desi, ini waktu kita masih Iya, ada nih 20 menit mungkin lagi. kita kasih kesempatan untuk narasumber kita memberikan kesimpulan dari topik bahasan kita siang hari ini. Oke. Sebelum nanti Ibu moderator yang mengambil kesimpulan. Oke. Baik, kita mulai dulu dari Pak Abdurrahman. Silakan Pak. Abdurrahim. Abdurrahim, sorry. Ya Bu, karena Ini salah seperti nama proses nanti tadi. salah coblos deh Bu, Sorry. salah nama. Ya, aduh, maaf nih. Pak Abdurrahim STMT. Ya, Abdurrahim. Atau gini, teman-teman udah ada yang mau bertanya lagi atau memang sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita Ada yang pagi hari ini? menanggapi lagi? Oke, masih ada? Masih ada. Oke, Masih ada. silakan. Oke, Cowok masih semangat lagi. ini, masih semangat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alvan Faro dari Fakultas Hukum semester 7. Saya terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Sari dan Bapak Abdul Rahim STMT. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Abdul Rahim. Tadi kita bicara mengenai money politik dalam menjalankan pemilu. Ya. Selain money politik ada namanya campaign. Menjalankan pemilu, yaitu kampanye hitam, menjalankan salah satu pemimpin dalam kontestan pemilu. Jadi saya ingin bertanya, apakah dari pihak legislasi, dari pihak DPRD itu ada memberikan usulan pada Bawaslu untuk memberikan aturan agar bisa dapat menyaring campaign tersebut di dalam menjalankan pemilu 2024. Dan pada Bapak Rektor saya ingin bertanya, tadi Bapak katakan bahwasannya di antara pilihan yang baik dengan yang baik, maka kita pilih yang lebih besar yang Baiknya. Ya. Dan apabila ada pilihan sama buruknya, maka pilihlah yang lebih kecil Iya. keburukannya. Jadi apabila generasi muda menjelang pemilu 2024 ini dihadapkan terhadap pilihan pemimpin yang sama buruknya, apakah generasi muda itu harus tetap memilih atau apatis? Apakah dia nanti ikut bertanggung jawab atas dampak salah pilihan itu terhadap posisi keburukan tersebut? Iya. Demikian, terima kasih. Baik. Oke. Pak Rektor dulu. Ya. Iya, silakan Baik, Pak Rektor. saya coba menjawab apa yang ditanyakan ke saya. Ya, di sini tentunya kita sebagai pemilih cerdas, ya tentunya tidak hanya berpangku tangan dan menunggu sampai waktu pencoblosan, sehingga kita dapati pilihan-pilihan yang ada memang yang buruk semua. Jauh sebelum itu, kita juga perlu dalam hal ini bersuara dan menyampaikan bagaimana kemudian partai politik sebagai dalam hal ini yang diberikan hak dan kewenangan untuk mencalonkan para calon-calon anggota legislatifnya, termasuk para kepala daerah, bahkan pimpinan nasional kita, calon presidennya, ini betul-betul menyaring. Tentunya negara yang besar seperti Indonesia, kita nggak akan pernah yang namanya kekurangan stok untuk orang-orang yang punya kualitas dan kapabilitas untuk bisa
membangun dan memimpin negeri ini. Hanya saja kadang-kadang ya dalam proses penyaringan tadi banyak faktor-faktor yang sekali lagi kalau kita apatis tentunya lebih banyak pertimbangan dalam memilih calon juga berkaitan erat dengan faktor-faktor politis juga. Nah, disinilah baru kita bisa menggunakan kaedah tadi. Kita pengen sebenarnya yang dicalonkan kalau bisa kita dibuat bingung. Kenapa? Bukan karena memikirkan semuanya buruk, tapi memang semuanya bagus, semuanya banyak prestasi, sehingga kita disuruh berpikir keras mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi ketika yang dihadapkan calon-calon tadi adalah yang terburuk di antara yang terburuk, nah tentunya ini juga saya kira salah satu faktor kenapa angka apatis itu tinggi. Ketika dia lihat, ini tak ada yang nampak meyakinkan ini, sehingga ada seperti perasaan was-was dalam dirinya. Kalau ku coblos ini dia tak bagus nanti, bagaimana saya mempertanggungjawabkan coblosan saya ini? Ya, tentunya kita ketika menyoblos kita mengharapkan dengan tentunya pilihan-pilihan yang cerdas. Ketika kita sudah tentukan kemana suara kita berikan, maka tentunya kalaupun ternyata salah pilih, ini ibarat kita salah berijtihad ini. Tapi kita sudah laksanakan tanggung jawab kita. Sudah kita berikan coblosan kepada orang yang kita yakini di awal dia adalah orang yang pantas. Tapi menjadi sebuah kesalahan lebih besar ketika kita dengan alasan ini track recordnya tak ada yang betul, ya sudahlah saya memilih untuk tidak ikut bertanggung jawab. Dengan kita keluar dan tak menggunakan hak suara kita, maka dampak dan efek yang bisa ditimbulkan dari apatisnya kita itu akan jauh lebih besar untuk kita pertanggungjawabkan. Boleh jadi satu suara jadi pembeda di antara pilihan-pilihan yang banyak. Ya, mungkin kita anggap apalah nilai satu suara dari jumlah keseluruhan pemilih yang ada. Tapi kalau semua orang memikirkan dengan cara yang sama, berapa banyak suara yang kemudian sia-sia karena kita berpikir apalah nilai satu suara. Satu suara begitu menentukan, dan itu tentunya setelah kita menguji track record dari apa yang kita pilih, sesungguhnya kita sudah berusaha yang terbaik dalam pilihan yang kita buat. Sekian demikian. Iya. Baik, kita masuk dulu kepada Pak Abdur Rahim ini tentang Black Campaign. Black Pak. Campaign ya. Sebelum campaign mungkin saya ingin menambahkan sedikit, karena kita adalah generasi cerdas dan pemilih cerdas. Oleh karena itu kita harus mempelajari semua partai-partai yang ada di Indonesia. Karena kita sudah banyak media yang bisa kita baca hari ini. Kita tahu mana. Kalaupun misalnya dalam perjalanan ada yang saling mempengaruhi, dan itu memang pasti ada, dan itu dinamika. Ya, ada karena keluarganya ada partai A, partai B dipengaruhi, itu tidak jadi persoalan. Tapi bagaimana kita harus rasional melihat perkembangan dan situasi yang ada di Indonesia. Nah, contohnya misalnya kemarin ada interupsi terakhir terjadi di DPR RI. Ya kan, terkait dengan KUHP ya, KUHP. Artinya ini kan suara-suara yang memang harus kita lihat dinamika yang ada. Sebelum kita terakhir memberikan coplosan pilihan kita ke partai yang mana. Dan yang kedua terkait dengan black campaign, ya, bahasa Medan ini ya, black campaign ya. Yaitu kampanye hitam, ya, kampanye hitam. Di sini dalam undang-undang pemilu sudah ada diatur, ya. Kalau terjadi misalnya black campaign, saling menghina, terus nanti menyudutkan orang dan lain-lain, itu ada aturan-aturan peraturan, bahkan bisa menjadi dibawa ke jalur hukum. Sudah jelas, itu ada. Sehingga nanti beda black campaign dengan demarketing, ya kan? Demarketing ada namanya lagi. Jadi ada black campaign, ada demarketing. Jadi oleh karena itu kita harus melihat situasi kondisi hari ini, sehingga kita mampu menempatkan mana yang namanya black campaign, mana misalnya ada bukan dari kampanye hitam lagi, ada kampanye putih, kampanye hitam, kuning, ya kan, kampanye ini banyak sekarang. Ini jadi bagian dari yang harus kita pahami ya, sebagai yang cerdas. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Abdur Rahim.
Mungkin Mbak Ismi, waktu kita tidak banyak lagi, mungkin kita Oke. bisa coba tarik kesimpulan. Iya, jadi sebelum ini apa kita closing statement dulu dari para narasumber sebelum Boleh. kita simpulkan. Silakan dari Pak Jamaksari closing statement, Pak. Ya, generasi yang cerdas senantiasa tahu. Kalau kita lihat dari teori cerdas, ada cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Tentunya 3 bentuk kecerdasan ini nggak bisa lepas dalam konteks kita memilih. Cerdas intelektual tentunya kita sangat bergembira ketika yang menjadi pihak-pihak yang terpilih betul-betul bisa menunjukkan seberapa cerdas para pemilihnya secara intelektual. Emosional artinya apa? Ketika dia dipuji dia tidak terbang. Ketika dia dikritik dan lain sebagainya dia pun tidak artinya marah. Tapi bagaimana dia mampu menjaring komunikasi dan kerjasama dengan semua pihak. Karena Indonesia ini juga kita rasakan sekarang tantangan polarisasi yang cukup kita rasakan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Maka siapapun perlu kita cerdas melihat siapa yang kita pilih yang bisa menyatukan kembali kita sebagai sebuah bangsa yang kemudian bergerak bersama untuk bangkit. Kemudian tentunya secara spiritual tetap kita memilih dan kita juga berdoa untuk kebaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita bagaimanapun juga masyarakat Indonesia, masyarakat religius, dalam memilih pun tentunya nggak bisa kita abaikan dalam konteks artinya keyakinan kita terhadap apa yang kemudian bisa dibawa angin perubahan oleh masing-masing calon yang kita pilih. Nah untuk itu pemilih yang cerdas berawal dari mencerdaskan diri, mencerdaskan orang-orang terdekat sehingga kita bisa hasilkan pemilu cerdas yang melahirkan tokoh dan pemimpin yang cerdas. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Zamaksari. Beri aplaus dulu dong kepada Pak Zamaksari Binhat Balatai LCMA. Closing statement dari Pak Abdul Rahim STMT, silakan Pak. Ya, generasi cerdas adalah generasi yang mencerahkan, mencerdaskan, mempengaruhi, memprovokasi dan menghipnotis orang lain untuk memilih pilihan yang tepat dan pilihan yang cerdas. Kalau kita ingin menjadi pemilih cerdas, maka kita awali dengan pengetahuan, dengan pengalaman dan ketauladanan. Dan saya berharap bahwa Universitas Dharma Wangsa harus menjadi garda terdepan untuk menaikkan partisipasi pemilih di Kota Medan, Sumatera Utara dan Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancung Bu Azriati itu ya. Iya. Oke, berpantun-pantun nih. Iya, oke nih Mbak Desi. Jadi kalau berbicara tentang pantun ini, saya juga berpantun lah kalau begitu ya. Hari Minggu beli ketupat, belinya dekat rumah Bang Mali. Pemilu 2024 sudah dekat, jangan lupa harus memilih. Jadi tak boleh golput. Itu. Baik ya Mbak Desi, karena ini juga waktunya sudah hampir pukul 12, mungkin saya bisa menyimpulkan ya acara kita talk show pada hari ini berbicara tentang membangun generasi cerdas memilih bagi generasi muda di Pemilih 2024. Tadi dari pemaparan yang cukup menarik dari narasumber kita Pak Abdul Rahim dan Pak Zamaksari dapat kita simpulkan bahwasannya kontribusi khususnya kepada pemuda, khususnya di dalam menyongsong pesta demokrasi di tahun 2024 ini sudah di depan mata, dan bagaimana agar pemilu ini dapat berjalan dengan sukses dan berjalan dengan baik. Maka kepada para mahasiswa ya, terutama sebagai generasi muda, nantinya diharapkan harus berperan serta ya di dalam pemilu yang akan dilakukan, karena apapun ceritanya suara para pemuda ini sangatlah diperhitungkan. Dan juga kita tadi disampaikan juga oleh Pak Zamaksari bagaimana para pemuda terutama kepada mahasiswa nantinya di dalam pemilu di 2024 ini dapat memegang teguh tinggi nilai-nilai moral, etika, sikap ya, terutama berbicara terkait tentang perilaku yang santun lah
Jadi kita juga punya sikap perilaku yang santun sebenarnya di dalam berpolitik, dan jangan tidak memilih, jadi cobloslah terhadap calon yang tepat. Nah, kemudian juga jadilah pribadi yang bermanfaat. Tadi disampaikan bagaimana juga mahasiswa ini sebenarnya juga punya peran ya di dalam pemilu yang nanti akan dilaksanakan, bagaimana bisa mengajak terutama kepada pemilih ini juga harus teman-teman yang nantinya akan memilih ini menjadi pemilih yang cerdas, dan tadi diharapkan juga bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mendorong agar peduli terhadap politik, dan kita sama-sama berharap nantinya pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 berjalan dengan sukses. Baik, peserta yang hadir pada hari yang berbahagia ini juga para pendengar Radio Cardova, ya ini usai sudah kebersamaan saya selaku moderator dalam dialog interaktif pada siang hari yang berbahagia ini, dan nantinya akan saya serahkan kepada Mbak Desi nantinya. Jadi saya undur diri, sampai jumpa, kita nanti kembali ke studio dan kembali kepada Mbak Desi ya. Tak ada nangka yang tak bergetah ya, nangka diletak di dalam motor, tak ada manusia yang tak bersalah, apalagi saya sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita tepuk salut dulu ya, boleh ya semua? Kita tepuk salut kepada para narasumber kita yang hadir, yaitu Pak Abdur Rahim STMT dan Pak Dr. Hazam Maksari bin Hasbalatai. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita beri tepuk salut kepada Radio Cardova, yaitu Cardova yang berani tampil beda. Ayo, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, kita kembali ke studio dan saya serahkan kepada Mbak Desi. Terima kasih Mbak Asmi, tepuk salutnya luar biasa. Yang jelas terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Asmi sebagai moderator sudah membantu Desi juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang jelas untuk acara membangun generasi cerdas yang ke-6 harus kita akhiri karena waktu kita sudah hampir jam 12. Jangan kemana-mana juga nih, pastinya acara ini persembahan dari DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova 99,4 FM dan juga Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Boleh kasih tepuk tangan untuk acara kita pagi ini? Salut, salut. Betul. Ya udah nih, kita harus akhiri dulu kebersamaan kita. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kita kembali ke studio, silakan rekan David.